tidak ada yang bisa menolak itu. Nah, akhirnya apa? Setan datang menggoda. Kamu kok percaya kepada Tuhan? Kata setan ini, dia lontar gitu lagi. Kalban itu kan anak kamu, kalau kamu harus korbankan. Nah, karena ada godaan setan itu, akhirnya melempar. Dilemparlah 7 kali. Setan itu 1, 2 sampai tersingkir. Nah, kalau yang haji itu dia namanya lempar jumroh itu. Dia melempar batu itu. Kerikil kecil dilempar 1, 2, 7 kali. Nah, itu jadi artinya melambangkan bahwa apa kita menggoda setan, melempar setan. Nah, disitulah sering terjadinya kenapa timbul radikalisme dalam Islam gitu kan, sampai ada bom dan macam. Ini ketika kita menerjemahkan perintah tadi, perintah Tuhan laksanakan. Nah, tergantung penceramahnya, gitu ya. Kalau penceramahnya seperti saya ini, nah nanti yang akan ada kaitannya dengan dakwah di Amerika, yang nggak bakal nerjemahkan yang aneh-aneh. Tapi kalau penceramahnya lain, itu perintah Tuhan itu tadi langsung dijadikan apa? Jihad. Masih martir. Disebut dalam Islam jihad. Jadi pokoknya kalau Tuhan dikasih perintah, serang. Nah, udah tuh timbullah apa namanya? Radikalisme. Itu seperti itu munculnya. Jadi bagaimana yang mengajarkannya. Nah, sekarang Pak Kusmawan, setelah saya melihat di sini ya, mengharukan saya bagaimana Islam disebarkan di Amerika. Nah, saya bawa nih buktinya. Ini ya. Pertama dipilih orang-orang Arab yang cantik-cantik, gitu. Bawa permen. Ini tadi waktu Idul Adha, saya foto juga tuh, jebret ada fotonya. Nah, saya foto. Apa yang mereka ajarkan di Amerika itu enggak langsung begini. Misalnya Islam dibawa oleh Nabi Muhammad mengajarkan begini, enggak. Apa yang dia anukan? Ternyata lah sikap persaudaraan, sikap kesamaan, sikap bagaimana Islam membangun persamaan hak di sini. Jadi apa yang keluar? Malcolm X, ini pejuang negro. Nah, jadi Malcolm X. Jadi pejuang-pejuang yang menunjukkan bahwa itulah agama Islam, agama yang membawa persamaan, membawa kesejahteraan, tidak membeda-bedakan suku atau agama. Ini yang dia bawa di sini. Kalimat-kalimatnya nggak ada. Misalnya kalimat Sayyidina Abu Bakar atau Nabi Muhammad berhijrah, nggak ada. Tapi Malcolm X, Cassius Clay yang tahu, Muhammad Ali petinju. Nah, jadi dia sebarkanlah Islam yang membawa, dalam bahasa kami, rahmatan lil alamin, atau membawa kesejahteraan pada umat manusia. Jadi langsung diperlihatkan di sini bagaimana perjuangan Malcolm X yang negro sampai berhasil membuat persamaan, membuat persamaan antar umat manusia, sampai akhirnya jadilah Presiden Obama. Jadi sehingga muncullah Amerika itu aneh, negaranya putih, orangnya putih, tapi presidennya hitam. Gitu. Jadi artinya Islam di dalam arti yang didakwahkan oleh teman-teman Muslim di sini, enggak Islam yang keras, teror, nggak ada itu. Juga nggak langsung kepada yang di Islam masyarakat Indonesia gitu. Tapi yang dia ambil adalah orang-orang, apakah Malcolm X ataupun yang lain-lainnya, yang bisa diterima oleh orang Amerika, baru kemudian diajak seperti baik-baik. Seperti itulah gambarannya. Nah, dalam bahasa istilah Islam adalah dakwah kultural. Jadi dakwah melalui apa? Budaya, tidak melalui pedang atau melalui ayat-ayat, itu budaya. Nah, sama dengan ini saya sering cerita kepada Pak Arya. Dulu kan agak orang Sunda nih, orang Sunda, orang Jawa, itu kan agamanya Hindu semua. Bekasnya masih ada tuh. Jadi kalau di daerah Sunda itu ada punya apa kan nggak Padaringan tuh, Padaringan tuh Pak.
tempat beras, ya berarti kan ya, itu masih ada bunga-bunga itu. Nah ini warisan dari apa? Agama Hindu. Gitu ya. Nah, orang-orang wali itu pada waktu menyebarkan agama nggak pakai pedang, tapi pakai budaya. Nah di orang Sunda itu ada yang namanya pewayangan nih. Ada orang sakti di wayang, kan itu ada 5 pendawa ya. Ada Samyaji, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa. Ini orang Sunda paling senang cerita ini. Nah Samyaji itu orang, kalau Bima, wow, strength, gagah pokoknya apa saya, wah, tempeleng Bima tuh. Arjuna itu Kasanova, apa? Perayu wanita, pacarnya banyak. Arjuna. Nakula Sadewa itu lambang apa? Lambang apa namanya? Kembar. Nakula Sadewa. Nah, Samyaji ini lambang orang baik, sayang, penyabar, punya jimat. Nah, di Syam itu punya jimat ya. Dia bisa orang tuh, orang yang bagaimanapun kalah oleh Samyaji, oleh kesabarannya, oleh ketenangannya. Kenapa? Dia punya jimat. Apa jimatnya? Nama jimatnya Layang Kalimusada. Wow, seneng nih Pak. Jadi orang-orang yang seneng wayang itu pengen tahu, aku pengen punya jimat Layang Kalimusada. Jadi orang cari jimat itu apa sih? Ternyata akhirnya udah orang tertarik, lalu baru ditarik tuh. Apa sih kalimat syahadat itu? Adalah 2 kalimat syahadat. Oh, akhirnya setelah dia miliki, dia bacakanlah itu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa aku mengakui Tuhan Allah satu dan Nabi Muhammad utusannya. Akhirnya pada masuk terus, maka orang-orang Hindu itu masuk Islam semuanya. Sepulau Jawa lari ke Bali. Lari ke Bali Pak. Rupanya dulu di Bali ada, saya baca di Kompas ya, ada satu grup umat di Bali yang dekat pantai. Itu sebelum dia kesembahan sesajen Pak, membaca begini, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad itu. Terus kemudian mereka sesajen seperti biasa agama Hindu. Kenapa mereka? Rupanya itu apa? Alunan puji-pujian Islam. Jadi hanya keburu meninggal walinya. Nah, oleh orang-orang Hindu itu masih ada di situ dia. Sebelum dia sesajen, dia baca itu dulu. Nah kita nggak bisa melarang misalnya, kamu menghina Islam, nggak bisa. Orang nggak sejak dulu gitu Pak. Tapi dia orang Hindu. Nah itulah. Jadi namanya dakwah culture. Nah teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah hikmah dari haji tadi, apa yang dikerjakan oleh haji. Dan yang kedua adalah bagaimana berdakwah di daerah Amerika ini. Itu aja 2. Dan timbul salah interpretasi menurut saya. Ada orang pulang dari haji, kalau kita mendoakannya begini, kalau ada orang yang naik haji, ya bapak atau ibu naik haji semoga mabrur. Itu doanya. Maksudnya apa? Mabrur itu berhasil hajinya. Jadi pulang ke Indonesia, dia menjadi haji, gitu kan? Nah, cuma ada salah persepsi. Apa? Karena setiap haji itu pasti surga, gitu kan? Itu katanya. Apa salah persepsinya? Jadi orang mengira setelah jadi haji, menggunakan nama haji, selesai. Jadi apa? Korupsi lagi, berzina lagi, segala macamnya lagi. Maka jangan heran banyak haji yang korupsi. Yang korupsi cuma haji semua. Nah menurut saya itu salah pengertian. Gimana salah pengertiannya? Jadi haji itu bukan berakhir pada waktu dia pulang dari Mekah. Tapi haji itu harus menjadi apa? Perilaku hingga dia mati. Jadi kalau sekali dia berbuat baik kepada sama manusia, berbuat sayang, baru dia haji yang benar, dia mabrur, baru itu surga. Tapi kalau haji-haji sekarang yang bahkan profesor gitu ya, profesor haji dapat duit, korupsi, saya kira neraka itu. Walaupun bagaimana itu pasti masuk neraka.
Nah itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun singkat, mudah-mudahan padat, serta bagaimana teman-teman yang beragama Islam menyebarkan agama di sini. Jadi tidak lagi menggunakan ayat atau apa, tapi menggunakan pendekatan kebersamaan sesama manusia. Nah, dalam agama Islam kita pertemuan ini, kalau agama Islam mengatakannya ukhuwah Islamiyah. Ada kalau dengar ukhuwah Islam itu artinya persaudaraan Islam. Nah kalau kami kita di sini apa namanya ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Persaudaraan sebangsa. Jadi ketika saya dengan Pak Arya, dengan Ibu, dengan semua berkumpul seperti ini, namanya ukhuwah watoniyah. Jadi itu adalah dalam agamanya ada, jadi ke persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Nah mudah-mudahan teman-teman sekalian persahabatan kita ini terus berlangsung abadi, dan bila ada sesuatu yang aneh-aneh, marilah kita kembali kepada kesadaran bahwa itu pasti orangnya yang salah persepsi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.